Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zain selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Reni Mariani Batubara dengan NIM 31119011039, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi dengan judul Evaluasi Prosedur Pencatatan Piutang Usaha pada PT Rexfin Putra Mandiri. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang masalah. PT Rexfin Putra Mandiri merupakan salah satu pionir perusahaan real estate dan pengembang perumahan di Kota Batam. Sampai saat ini, ada 14 proyek yang telah berhasil dikembangkan di seluruh penjuru Kota Batam. PT Rexfin memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam pembelian rumah dengan cara pembayaran secara kredit. Pencatatan piutang di perusahaan ini menggunakan metode posting dan metode pencatatan langsung ke dalam kartu piutang. Dari informasi awal yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan supervisor accounting, bahwa kelemahan dari sistem yang dipakai adalah tidak bisa menginput beberapa jurnal secara bersamaan. Jadi, transaksi harus diinput secara terpisah. Permasalahan terkait prosedur ini bisa saja mengakibatkan salah cewa atau chart of account pada saat menginput transaksi. Dan di sistem itu sendiri tidak ada sisi debit dan kreditnya. Jadi tidak bisa melihat lawan transaksi sehingga harus merekonsiliasi manual dan harus melihat beberapa voucher yang telah diarsip. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah yaitu kelemahan sistem yang memungkinkan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan hilangnya beberapa dokumen atau voucher yang diperlukan sebagai dasar pencatatan piutang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi prosedur pencatatan piutang di PT Rexfin Putra Mandiri. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama ada batasan data. Batasan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara dengan supervisor accounting maupun karyawan. Yang kedua, batasan lapangan. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah PT Rexfin Putra Mandiri dalam proses pencatatan piutang yang masih sering terdapat kesalahan dalam pencatatannya sehingga mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai praktek sumber pembelajaran yang diperoleh selama masa perkuliahan. Yang kedua, dapat menambah wawasan pembaca mengenai sistem pencatatan piutang. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan pencatatan piutang. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi ke dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar, antara lain menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan. Selanjutnya, karakteristik prosedur. Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi diantaranya adalah: yang pertama, prosedur mendukung kinerja suatu organisasi. Yang kedua, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik. Yang ketiga, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. Yang keempat, prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. Yang kelima, prosedur menunjukkan bahwa tidak ada penundaan atau hambatan. Yang keenam,
Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti anggota-anggota organisasi. Yang ketujuh, mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, membantu efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja dari suatu organisasi. Kita masuk ke pencatatan. Menurut Gunandi, pencatatan adalah proses data perusahaan dengan teknik tertentu dan mengolahnya sehingga dapat disusun menjadi laporan. Pengertian pencatatan piutang. Menurut Mulyadi, bahwa dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini, meliputi metode konvensional, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, metode pencatatan tanpa buku pembantu, dan yang terakhir metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, dokumen. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang menurut Warren Riff and Vest adalah yang pertama faktur penjualan, yang kedua ada bukti kas masuk, yang ketiga ada memo kredit, dan yang keempat ada bukti memorial. Selanjutnya, piutang. Piutang adalah hak untuk menerima sejumlah uang dari pihak lain karena menjalankan usaha normal perusahaan, misalnya menjual barang atau jasa, atau hasil produksi sendiri maupun bukan. Menurut Harry, menyatakan bahwa piutang mengacu pada jumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan atau umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit, memberikan pinjaman, maupun akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain atau untuk utang pajak. Klasifikasi piutang. Menurut Harry, piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi: yang pertama ada piutang usaha atau account receivable, yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable, dan yang ketiga ada piutang lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Adapun objek penelitian yang diteliti penulis yaitu berkaitan dengan prosedur pencatatan piutang usaha pada PT Rexfin Putra Mandiri. Yang kedua, ada data dan sampel atau populasi penelitian. Data dan sampel yang digunakan peneliti adalah data-data terkait pencatatan piutang pada tahun 2021 sampai 2022 yang diperoleh secara langsung dari tempat magang. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Penulis mengamati objek yang akan diteliti pada kegiatan pencatatan piutang untuk mendapatkan data yang konkret untuk mengetahui proses pencatatan piutang yang dilakukan. Yang kedua, ada wawancara. Penulis melakukan kegiatan tanya jawab dengan supervisor accounting dan beberapa karyawan di PT Rexfin Putra Mandiri yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait proses pencatatan piutang. Selanjutnya, ada metode analisis data. Metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode deskriptif. Penulis menganalisis data dengan cara mendeskripsikan keadaan dari objek penelitian, kemudian melakukan uraian untuk menarik kesimpulan. Gambaran umum perusahaan. PT Rexfin Putra Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan real estate dan developer. PT Rexfin Putra Mandiri sendiri merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Cipta Group. PT Rexfin Putra Mandiri berdiri pada tanggal 13 Februari 2010 sesuai dengan Akta Pendirian nomor 76 Notaris Rudi Purba SH MKN. Visi dan misi perusahaan atau instansi. Visinya menjadi salah satu perusahaan properti terbesar dan terpercaya di Indonesia. Adapun misinya yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh konsumen. Yang kedua, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan berkarya dan berprestasi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, deskripsi kerja.
Yang pertama, rincian tugas. Rincian tugas yang dilakukan selama magang yaitu langkah pertama, kasir memberi kwitansi pembayaran kredit dari konsumen, dan yang terakhir, mengarsip voucher masuk ke Gobi sesuai proyek, bulan, dan nomor urutnya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang dilakukan penulis selama magang yang pertama, mencatat voucher masuk ke kartu piutang. Yang kedua, mencetak kartu piutang konsumen baru. Yang ketiga, menyimpan kartu piutang ke filing kabinet. Target yang diharapkan. Target yang diharapkan selama proses magang yaitu mengetahui, memahami, dan mencermati sistem kerja di perusahaan, dan penulis memiliki ilmu yang akan menjadi bekal dari tempat magang. Selanjutnya, ada perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan selama proses magang. Yang pertama itu ada aplikasi Accurate, WhatsApp, Microsoft Excel, ada komputer, printer, staples, alat tulis, pembolong kertas, filing kabinet, dan map arsip. Data dan dokumen yang diolah atau dihasilkan. Yang pertama, bukti penerimaan kas piutang dari konsumen. Yang kedua, ada voucher masuk. Yang ketiga, kartu piutang konsumen. Terakhir, lampiran. Lampiran daftar pertanyaan yang pertama, apakah PT Rexfin Putra Mandiri sudah memiliki prosedur pencatatan? Yang kedua, bagaimana prosedur pencatatan di PT Rexfin Putra Mandiri? Yang ketiga, apakah kelemahan dari sistem pencatatan di PT Rexfin Putra Mandiri? Yang keempat, apakah ada dampak dari kelemahan sistem pencatatan piutang di PT Rexfin Putra Mandiri? Dan yang terakhir adalah dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pencatatan piutang di PT Rexfin Putra Mandiri. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Sekian, terima kasih, selamat pagi.